Catatan, bacanya tengah malam dan dengerin lagu Pamungkas, I Love You But I'm Letting Go. 10 April 2019. Entah kenapa rasanya Agus tidak ingin mengacaukannya. Karena dia benar-benar suka dengan Gita. Akan tetapi, entah kenapa, semakin menginginkan sesuatu untuk tidak berantakan, malah semakin berantakan. Entah kenapa Gita malah semakin menjauh dan perasaan Agus semakin berantakan. Agus takut, sangat takut bahwa dia makin mengacaukan hubungan ini lagi. Agus juga tidak bisa menahan dirinya untuk tidak mengechat Gita setiap hari di jam yang sama. Agus berpikir bahwa itu membuat dia masuk dalam kehidupan sehari-harinya Gita. Akan tetapi malah mengganggu kehidupan sehari-hari Gita. Budi sudah menasihati Agus. Lebih baik lu tembak aja. Lu sama Gita bukan di masa untuk coba-coba lagi, kata Budi. Kalau ditolak gimana? Jawab Agus. Ya, lebih baik galau berkali-kali dengan usaha mencari orang yang tepat daripada lu galau di satu orang yang gak jelas. Atau, sebenarnya udah jelas sih, cuma lu masih gak mau terima aja ya kan? Tanya Budi. Agus terdiam. Gus, sekarang gue udah mau nikah. Elu mau sampai kapan? Jawab Budi. Gus, kita tuh manusia biasanya ngeliat secara fisik juga ya kan? Dan kalau untuk nikah, umur kita tuh udah termasuk sore. Dan sama kayak bakwan, makin sore makin murah, Bud. Ledek Budi. Bangsat lu, Bud, kata Agus, yang setuju dengan Budi. 24 April 2019. Agus telah mengumpulkan semua keberanian karena mungkin ini adalah kesempatan terakhir Agus. Agus berdandan serapi mungkin, memakai sneaker andalannya, memakai baju pantai yang banyak corak putih dan hijau. Agus telah siap kali ini. Agus sudah sampai di tempat perjanjian. Dia dan Gita berencana akan menonton film Endgame dari Marvel. Memang Gita sangat menyukai film ini. Film yang sudah lama dinanti wanita ini. Tapi Gita tidak datang-datang. Agus menunggu Gita karena sepertinya Gita akan terlambat. Tapi setelah melihat Gita, Agus benar-benar yakin bahwa dia menyukai wanita itu. Karena walau wanita itu datang 1 jam lebih lama, bahkan marah karena Agus tidak segera memesan tiket, sekesal apapun Agus kepada Gita, rasanya Agus bisa segera memaafkannya. Agus dan Gita menonton film. Agus berjanji kepada Gita bahwa dia mengajak nonton karena ada sesuatu hal yang ingin diobrolkan. Setelah selesai menonton film, akhirnya Agus mengajak Gita makan. Akan tetapi, dia datang pada tempat yang salah. Dia datang ke Fat Bingsu. Sebenarnya tidak ada yang salah dari tempat makan Korea ini. Akan tetapi, tempat ini menyetelkan musik Korea yang keras. Agus merasa gagal untuk membuat suasana romantis. Karena apa suasana romantis yang bisa dibuat dari iringan lagu Super Junior yang judulnya Sorry? Agus sudah merasa tertolak dulu oleh lagu itu. Tapi ini adalah kesempatan terakhir. Agus memberanikan diri untuk berbicara dengan Gita. Jadi begini, kata Agus sambil mengusap-ngusap pahanya. Begini gimana? Tanya Gita. Jennie Blackpink tiba-tiba muncul, berdanta di depan Gita, dan Gita segera mengikutinya sembari berkata, Gus, kata-kata Gita membuyarkan bayangan Agus.
Agus mulai memberanikan diri, mengumpulkan kepercayaan dirinya yang tadi sempat rapuh. Git, panggil Agus. Iya, kenapa? Tanya Gita. Git, gua rasa lu udah tahu bagaimana perasaan gua ke lu. Dan gua rasa gua udah bukan di usia untuk main-main lagi. Gua pengen serius sama orang. Lu mau serius nggak sama gua? Tanya Agus. Gua jawab ya. Gita menghela nafas. So sorry, Gus. Sepertinya film Endgame akan menjadi sesuai dengan kisah cinta Agus. Malam itu Agus pulang dengan kekecewaan. Suara motor berhenti di depan rumah Agus dan dia segera masuk rumah dengan keadaan sangat mengantuk. Agus membuka pintu, diikuti teriakan dari orang rumah. Gus, jangan lupa kunci lagi ya. Dijawab Asal seadanya dengan berkata, iya. Tapi Agus hanya menutup tanpa mengunci pintu rumah. Yang menyebabkan esok pagi Agus akan bangun pagi dengan makian. Agus segera masuk dan tiduran. Dia sebenarnya sangat ingin menelpon Gita. Akan tetapi, rasa harga diri Agus terlalu tinggi untuk orang yang harusnya murahan. Dia akhirnya menelpon Budi. Halo Bud, jawab Agus. Iya, kenapa? Tanya Budi. Gue ditolak, kata Agus. Udah gue duga sih, jawab Budi. Brengsek lu tau, jawab Agus. Apa alasan dia nolak? Tanya Budi. Kembali kepada beberapa saat yang lalu. So sorry Gus, jawab Gita. Gak apa-apa kan? Kata Gita melanjutkan. Ya gak apa-apa, jawab Agus so tegar. Kenapa? Tanya Agus melanjutkan. Gak tahu. Cuma emang gak ada rasa aja sih. Kayaknya perasaan gue suka dulu sama lu tuh ya cuma kagum aja gitu, Gus. Jawab Gita. Dulu lu sempet kagum sama gue? Agus tersenyum bahagia. Ternyata dengan kemampuannya yang pas-pasan dia bisa disukai juga oleh orang cantik. Padahal dia mikir pesonanya cuma bisa menarik mas-mas di tempat gym. Iya, jawab Gita. Terus sekarang kenapa enggak? Tanya Agus. Ya, nggak tahu. Mungkin cuma karena kita nggak TikTok aja kalau chatan atau ngobrol. Jawab Gita. Karena itu, jawab Agus. Agus memang harus mengakui bahwa pendekatannya dia ke Gita memang terlihat sangat haus sekali. Mungkin karena Agus memang sangat menginginkan Gita. Ya, dia tidak ingin kehilangan Gita. Tapi ironinya, perasaan itu yang malah menghancurkannya. Ya, gak tahu juga sih. Kayak gue gak ngerasa yakin aja, jawab Gita. Agus hanya terdiam saat itu. Kembali ke percakapan telepon Agus dengan Budi. Ya udah, mau gimana lagi Gus? Kata Budi mencoba menenangkan Agus. Ya, gue juga tahu sih, Bud. Gue cuma butuh teman cerita aja. Jawab Agus. Lu tahu gak sih, Bud? Waktu pertama kali gue ketemu Gita, gue berpikir kalau mungkin Tuhan sengaja mentok-mentokin gue sama orang lain ya buat ketemu Gita. Budi kali ini hanya diam dan mendengarkan Agus. Dan lu mau tahu gak sih, Bud? Yang paling sedih, Gita punya satu paket lengkap yang gue
Dia muslimah, cantik, nerd juga. Dan gue udah berusaha semaksimal mungkin untuk dapetin dia. Jawab Agus. Hening lagi. Dengusan nafas Agus makin terdengar, seperti orang yang tertahan untuk mengungkapkan segala kegelisahannya. Kayaknya apa yang kita cari gak ada di gua deh. Kayaknya gua bakal buat tulisan tentang ini. Jawab Agus. Ya udah, jangan nangis, kata Budi. Gak nangis gua, Bud, jawab Agus. Tapi malam setelah teleponan itu, Agus menangis. Entah karena keinsecurean dia terhadap kesepian, atau karena habis ditolak. 8 Juni 2019. Penulis cerita ini adalah gua, Agus. Entah kenapa gue ingin menceritakan ini dari pihak ketiga. Mungkin dengan begitu, gue bisa melihat lebih luas tentang keadaan gue dan bisa lebih menertawakan, atau mungkin bisa lebih menjelaskan apa yang gue rasakan kepada diri lu. Atau mungkin gue hanya ingin menjadi tokoh utama yang tulus pada satu wanita yang baru gue temui beberapa bulan yang lalu. Karena gue tahu gue hanya menjadi figuran dari kisah kita. Tokoh figuran yang sangat menginginkan menjadi tokoh utama. Tapi seenggaknya di cerita ini gue menjadi tokoh utama, ya kan? Catatan, ini cuma cerita fiksi kok, kesamaan nama dan karakter ya itu cuma kebetulan aja. Dan untuk menutup kisah ini akan gue perdengarkan sebuah lagu yang mewakili perasaan Agus. I love you, but I'm letting go. Never wants to see him again. He'd like to apologize to her in person.